Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi, selamat kita beribadah dalam kasih Tuhan. Dapat kita bersyukur pagi hari ini. Saya boleh melihat semua diberkati oleh Tuhan dengan wajah-wajah, dengan sukacita yang dari Tuhan. Mari saya undang kita bangkit berdiri, kita akan mulai ibadah kita. Mau menyembah Tuhan, Roh-Mu yang hidup, penuhi hidup. Kita rindu Roh-Nya terus memenuhi kehidupan kita, sehingga kita boleh menikmati bersama dengan Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Roh-Mu yang hidup, Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Haleluya. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Haleluya, haleluya. Roh Tuhan, haleluya. Mengalir Tuhan, jemaah Tuhan. Buka hati kami di hadapan-Mu, Bapa. Buka Tuhan hati kami di hadapan Engkau, ya Allah. Engkau Allah
syukur pagi hari ini ya Tuhan. Kau berikan kami kehidupan, Kau memberikan kami kekuatan, Kau memberikan kami sukacita. Sehingga pagi hari ini kami boleh bersama Tuhan ada di tempat ini. Satu kerinduan hati kami, kami mempermuliakan Engkau ya Tuhan. Hadirlah dan bertahtalah di tengah-tengah kami ya Tuhan. Kuasai hidup kami, dan kami semua boleh Tuhan memuji Engkau dengan penuh sukacita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Biarlah Engkau Tuhan bertahta di tengah-tengah kami, melawat setiap kami dari awal ibadah kami sampai akhirnya. Engkau ada di tengah-tengah kami ya Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa. Kami alaskan doa kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kita tetap bangkit berdiri. Ku tahu Roh Allah ada di sini. Amin. Kita percaya Roh Allah ada di tengah-tengah kita pagi hari ini. Haleluya. Kalau kuasa surga turun, kita percaya sesuatu pasti terjadi. Amin. Haleluya. Hati dan hidupku. Haleluya. Roh Kudus yang membakar setiap hati kita. Haleluya.
memuji-Mu. Haleluya. Kita percaya ketika kita berkumpul menyembah Tuhan, kita percaya ada sesuatu yang terjadi. Kita percaya mujizat terjadi. Masih ada mujizat Tuhan. Apapun yang saudara hadapi saat ini, percayalah. Kita punya Allah yang setia, Allah yang sangat baik buat kita semua. Percayalah Dia yang sanggup menolong kita semua. Haleluya. Kami berkumpul untuk memuji-Mu. Kami berkumpul untuk menyembah-Mu. Kehadiran-Mu itu yang kami perlu. Cobalah kami, urapilah kami berkumpul. Kami berkumpul untuk memuji-Mu. Kami berkumpul untuk menyembah-Mu. Kehadiran-Mu itu yang kami perlu. Cobalah kami, urapilah kami, bukalah Tuhan, hati kami semua, untuk mengerti seluruh sabda-Mu. Firman-Mu Tuhan menjawab segala tantangan, biar nama-Mu dimuliakan. Bukalah Tuhan, hati kami semua, untuk mengerti
kehadiran-Mu ya Bapa, untuk memuji dan menyembah Engkau ya Tuhan. Ya Bapa, terima kasih Engkau telah mengumpulkan kami di sini. Engkau telah mengumpulkan kami dengan keadaan yang sehat. Juga Tuhan, kami berdoa untuk keluarga kami ataupun teman-teman kami yang belum bisa hadir untuk merayakan harinya Yesus. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati setiap hati kami ya Bapa, biarlah firman-Mu saja yang berkata dalam kehidupan kami. Juga Tuhan, berkati hamba-Mu yang akan membicarakan kebenaran-Mu Tuhan. Berkati setiap bibirnya ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Allah Anak Kudus. Kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Salam bahagia. Tuhan memberkati Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Terpujilah Tuhan yang baik yang memelihara kita semua. Sampai hari ini masih diberi berkat, masih diberi kesehatan, dan masih diberi kekuatan oleh Tuhan. Berapa kita yang hadir di tempat ini, kita semua percaya bahwa Allah ada dan hadir bersama-sama dengan kita semua. Saudara, pagi hari ini saya akan ajak saudara untuk memperhatikan beberapa bagian ayat dari kitab Kisah Para Rasul, khususnya bagian Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14. Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14. Hari ini kita akan belajar dan melihat bagaimana kita dapat menikmati janji Tuhan. Demikian pembacaan Alkitab. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Minggu ini adalah minggu yang kalau kita lihat dari catatan kalender gereja ada di antara masa kenaikan dan masa pencurahan Roh Kudus. Gereja-gereja Pantai Kosta umumnya sedang melaksanakan doa 10 malam. Sebuah momen yang diberikan secara khusus dalam 1 tahun untuk berdoa, untuk bersekutu bersama-sama dalam waktu kurang lebih 10 hari, agar dapat secara khusus mengalami pengalaman untuk menikmati karya Roh Kudus bersama-sama dengan jemaat. Tentu saja ketika doa 10 malam ini dilaksanakan, tidak berarti bahwa Roh Kudus hanya ada di doa atau di sekitar waktu 10 malam itu, dan seperti itu. Tapi tradisi yang kemudian dibangun dan dipelihara secara khusus gereja-gereja Pantai Kosta memberi kesempatan untuk kita sama-sama mengalami dan menyegarkan kembali kehidupan kita di dalam pengalaman-pengalaman karunia yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Tentu saja berangkat dari peristiwa atau berangkat dari doa 10 malam itu, harapannya kehidupan kita itu terus mengalami sebuah penyegaran demi penyegaran. Tetap merasakan lawatan Tuhan, tetap merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Nah, saudara,
hari kepenuhan Roh Kudus yang sedang kita rayakan adalah hari yang terjadi di dalam catatan Alkitab sebagai penggenapan dari janji Allah kepada para pengikut Kristus, murid-murid, untuk mereka dapat merasakan pengalaman baptisan Roh Kudus. Sebuah janji yang sudah disampaikan Yesus, sudah disampaikan oleh Allah melalui hamba-hambanya, bahwa kelak Allah akan mencurahkan Roh Kudus kepada seluruh manusia. Nah, hari ini berdasarkan narasi bagaimana murid-murid mengalami janji Tuhan itu, saya ingin mengajak saudara juga untuk melihat prinsip nilai yang ada di dalam peristiwa itu. Kalau kemudian kita berbicara mengenai janji Tuhan, saya kira setiap orang, anak Tuhan, selalu akan ingin mengalami apa yang namanya janji Tuhan. Saudara tentu ingin melihat janji Tuhan, apalagi di tengah-tengah situasi pasca pandemi ataupun situasi pergumulan yang Bapak Ibu sedang hadapi hari-hari ini. Kerinduan kita untuk semakin merasakan janji Tuhan, saya rasa akan semakin kuat dan menjadi kebutuhan kita hari-hari ini. Nah, ketika kita sadar bahwa janji Tuhan itu adalah sesuatu yang kita butuhkan hari-hari ini, tentu kita bertanya, apakah ada sebuah dasar? Apakah ada sebuah pemahaman? Apakah ada sebuah pengertian yang perlu untuk saya dapatkan, perlu untuk saya pahami, agar pengalaman murid-murid, agar pengalaman pengikut Kristus di abad pertama yang menikmati janji itu juga dapat menjadi bagian di dalam kehidupan saya, dalam kehidupan kita semua. Saudara, berdasarkan pilihan atas bacaan kita hari ini, mari kita mencoba untuk melihat apa sih prinsip, atau adakah prinsip yang bisa kita temukan yang menolong kita untuk dapat melihat janji Allah. Saudara, di dalam catatan ayat Alkitab yang kita baca ini, atau di bagian setelah pembacaan Alkitab ini, khususnya pada pasal 2, kita mengerti bersama bahwa murid-murid pada akhirnya menerima janji itu. Di dalam pasal 2 Kisah Para Rasul, kita melihat bahwa janji itu tergenapi dalam hidup mereka. Nah, hal ini juga yang kemudian akan kita perhatikan untuk kita lihat bersama. Apakah nilai yang kemudian membuat kehidupan murid-murid itu sungguh-sungguh dapat melihat, dapat merasakan janji-janji Tuhan. Saudara, berdasarkan narasi itu, saya akan ajak saudara untuk memperhatikan dua hal penting bagaimana kemudian pengalaman murid-murid yang melihat dan menikmati janji itu juga menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Yang pertama, saudara, dari narasi Kisah Para Rasul 1 ayat 12 sampai ayat 14, kita menemukan sebuah nilai atau hal pertama yang penting untuk kita perhatikan. Bagaimana sebenarnya janji itu dapat kita nikmati. Yang pertama, janji Allah dapat dinikmati oleh murid-murid, dapat dirasakan oleh murid-murid ketika mereka menuruti
kehendak dan perkataan Tuhan. Ini hal paling basic. Ini hal paling utama. Ini hal paling mendasar. Untuk dapat saudara dan saya merasakan janji Tuhan itu. Merasakan bagaimana Allah menepati janjinya. Bagaimana kita melihat janji itu terrealisasi dalam diri kita. Hal pertama, prinsip pertama yang kita temukan dari bacaan itu adalah taat. Atau kehidupan murid-murid ini menuruti kehendak Tuhan. Yesus berkata kepada murid-murid sebelum Yesus naik ke surga, tinggallah di Yerusalem sampai engkau diperlengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi, sampai engkau melihat janji Bapa tergenapi di dalam kehidupan. Itu pesan Yesus sebelum ia terangkat, sebelum ia naik ke surga. Dan ketika Yesus menyampaikan itu, murid-murid bergegas ke Yerusalem. Mereka menuruti perkataan Kristus. Mereka mentaati perkataan Kristus. Mereka tidak menolak pesan yang disampaikan Yesus. Saudara, saya pikir ini adalah hal yang sangat mendasar. Untuk seseorang dapat melihat sesuatu terrealisasi, sesuatu hal yang baik, sesuatu yang diharapkan, sesuatu yang dicita-citakan, sesuatu yang diinginkan, hanya akan terjadi ketika seseorang belajar untuk menurut, ketika seseorang belajar untuk taat. Saudara akan melihat janji orang tuamu terrealisasi dalam hidupmu ketika engkau belajar menurut. Engkau akan tahu bahwa apa yang dipesankan oleh pimpinanmu, apa yang dikatakan oleh bosmu, apa yang dikatakan oleh atasan saudara akan sungguh-sungguh terrealisasi ketika kita mencoba mengikuti anjuran, mengikuti tahapan, mengikuti fase yang seharusnya kita lewati, kita jalani untuk sampai kepada satu tujuan yang kita harapkan dan kita cita-citakan. Prinsip ketaatan, prinsip menuruti adalah sebuah prinsip utama yang perlu untuk dimiliki oleh setiap orang. Tak terkecuali ketika kita mau melihat pengalaman janji Allah terjadi di dalam diri kita. Poin pentingnya di dalam hal ini adalah taat kepada perkataan Kristus. Nah, persoalannya saudara, hal ketaatan ini sekalipun mudah diucapkan, tetapi kadang-kadang sulit untuk dilakukan. Betul atau enggak? Saudara mau taat kepada firman Tuhan dari hal yang sangat sederhana, kadang-kadang itu pun sulit. Kadang-kadang itu pun tidak mudah untuk dilakukan. Mengapa? Karena kita sering tergiur dengan hal lain yang kita anggap lebih prioritas. Mengapa untuk taat kepada firman sulit? Karena kadang-kadang kita merasa bahwa daging kita lebih kuat untuk mendorong kita untuk memilih jalan, pilihan, keputusan yang lebih menyenangkan diri kita daripada melakukan firman. Saya tidak tahu apa yang kemudian seringkali mengganjal saudara. Saya tidak tahu persis apa yang seringkali menghambat saudara hidup dalam ketaatan. Tapi kalau saudara mau jujur, saudara bisa tulis dalam tulisan saudara, apa sih yang seringkali membuat saya itu tidak bisa taat pada firman Tuhan? Emosi, hawa nafsu, keinginan, atau apa? Silakan nanti saudara tulis sendiri di dalam diri saudara.
Identifikasi itu. Kenali itu. Jangan-jangan itu yang seringkali menghambat kita untuk tidak dapat melihat dan menikmati janji Tuhan. Bukan karena Tuhan tidak mau menepati, tapi karena kita tidak mau merespon. Kita itu seringkali punya kecenderungan menyalahkan pihak lain, menyalahkan pihak di luar kita, menyalahkan orang lain, atau mungkin menyalahkan Tuhan. Kita seringkali lupa untuk melihat jangan-jangan yang menjadi penghambat itu adalah diri kita sendiri. Ada masalah, kita salahkan orang lain. Ada persoalan, kita salahkan istri kita. Ada masalah, kita salahkan suami kita. Ada masalah, kita salahkan anak-anak kita. Atau ada masalah, kita salahkan orang tua kita. Kita lupa. Jangan-jangan akar persoalannya itu ada dalam diriku sendiri. Kita minta, kita rindu mau merasakan janji Tuhan. Tetapi kita lupa untuk membangun ketaatan kepada Tuhan. Bangsa Israel kan selalu begitu. Apalagi kalau saudara membaca kisahnya di masa-masa di mana mereka sedang mengadakan perjalanan di padang gurun. Mereka mau melihat yang baik, tapi seringkali mereka tidak dapat hidup taat kepada Tuhan. Ini kan egois namanya. Jadi anak Tuhan tidak boleh egois. Maunya yang baik dari Tuhan, tapi kita tidak pernah hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Maunya terima yang baik dari Tuhan, maunya terima yang enak dari Tuhan, tapi kita tidak pernah mau hidup dalam ketaatan. Kita tidak mau setia kepada firman-Nya. Yesaya katakan, sebenarnya bukan tanganku ini kurang pendek untuk menolong engkau, bukan telingaku ini kurang tajam untuk mendengar setiap doamu, tetapi kesalahan dan dosamu itulah yang sering kali menghalangi ketidaktaatan kita. Ketika kita tidak mau menurut firman Tuhan, itu yang sering kali menjadi penghalang mengapa janji-janji Tuhan tidak terrealisir dalam diri kita. Hari ini kita belajar pengalaman janji Allah dinikmati oleh para murid-murid Yesus ketika mereka mendengar perkataan Kristus dan kemudian mereka mengikutinya. Ketika mereka taat, mereka tunggu di Yerusalem. Kalau mau melihat janji Tuhan, belajarlah juga taat. Kita tidak boleh jadi manusia egois. Taat kepada firman, taat kepada apa yang dikatakan Tuhan. Belajar dengar kepada firman Allah. Jangan cuma dengar kepada hawa nafsumu sendiri. Jangan hanya dengar kepada kehendak dirimu sendiri. Jangan hanya mendengar, jangan hanya taat kepada keinginanmu sendiri. Karena kita itu seringkali lebih mudah mengikuti kehendak kita, will kita, nafsu yang ada dalam diri kita, daripada menuruti kehendak Tuhan. Dan itu adalah salah satu persoalan yang ada dalam diri manusia. Makanya seringkali dikatakan roh itu penurut, tapi daging itu lemah. Nah, kalau sudah tahu kita punya persoalan itu, perkuatlah kehidupan rohmu. Jangan pernah malas baca Alkitab, jangan pernah malas berdoa, jangan pernah malas bersekutu, jangan pernah malas beribadah. Lo tidak punya kekuatan apapun untuk menjalani hidup ini tanpa Tuhan. Jangan pernah merasa kau tidak akan pernah dapat menjalani hidup apapun tanpa Tuhan. Kau perlu Tuhan. Dan untuk melihat karya dan janji Tuhan, teruslah bangun dalam hidup saudara kesadaran untuk taat, karena janji Allah akan terrealisir ketika kita belajar hidup dalam ketaatan. Dan ini yang pertama yang saya ingin bagikan kepada saudara pagi ini. Yang kedua, saudara, janji Allah kepada murid-murid
di dalam pengalaman Pentakosta ini sungguh-sungguh dapat mereka nikmati, sungguh-sungguh dapat mereka rasakan, sungguh-sungguh terrealisir dalam hidup mereka ketika mereka tidak hanya taat, tetapi mereka bertekun menanti janji Allah. Tidak hanya taat sekali, besoknya lupa. Kan kecenderungan kita gitu, lagi happy ya taat, lagi mau taat ya taat, besoknya lupa. Ketika kita mau menikmati janji Tuhan, tidak hanya sekedar taat lalu dilupakan, tidak hanya sekedar taat sekarang besok lupa, tidak hanya taat sekarang besok kembali kepada pola hidup yang lama, tidak hanya taat sekarang besok kembali kepada dosa yang lama. Dibutuhkan yang namanya ketekunan, taat dan konsisten dalam ketaatannya, turut pada firman Allah dan belajar untuk terus konsisten menuruti firman itu. Yesus berkata kepada murid-murid, tunggu di Yerusalem sampai engkau diperlengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Tapi Tuhan tidak pernah bilang, nanti ya hari ke-10, kan ada. Nanti ya hari Pentakosta, nggak ada. Nanti ya hari ke-50, nggak ada. Tidak ada limit waktu, tidak ada batas waktu, tidak ada deadline yang Tuhan bilang kapan mereka akan diperlengkapi dari tempat yang maha tinggi. Tapi apa yang dilakukan oleh murid-murid yang kita dapat contohi hari ini, sehingga mereka melihat janji itu. Alkitab katakan dalam ayat 14, mereka bertekun bersama-sama di dalam doa. Mereka bertekun bersama-sama di dalam doa. Tidak hanya satu kali berdoa, tidak hanya satu malam berdoa, tidak hanya 2 malam berdoa, tidak hanya 3 malam berdoa. Mereka terus berdoa sampai mereka melihat janji Tuhan. Sudah berapa lama berdoa untuk mendapatkan jawaban doamu? Sudah berapa lama? Oh, udah 1 tahun loh. Udah 2 tahun loh. Wah, udah 10 tahun loh. Saudara, memang kita tidak pernah tahu apa rencana Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Dan saya tidak kemudian menganggap bahwa, oh, saudara belum sungguh-sungguh. Kadang-kadang kita sudah berdoa sekian lama, tapi kita tidak pernah dan kita belum melihat jawaban Tuhan. Saya pun kalau ditanya kenapa, saya juga nggak tahu. Dalam hal-hal tertentu kita tidak dapat mengatur Tuhan. Kita tidak dapat menyetel Tuhan, mendikte Tuhan apalagi. Tetapi saudara, hari ini kita diajak untuk melihat bahwa kalau Tuhan berkenan dengan segala, Tuhan akan lakukan ketika kita sungguh-sungguh bertekun di dalamnya. Tetapi kalau dia punya sesuatu yang jauh lebih indah, dia akan tunjukkan itu. Dan dia akan beritahu kepada kita apa yang harus kita lakukan. Tapi hari ini kita mendapatkan sebuah pesan yang memberikan kepada kita sebuah contoh, teladan, yang memberitahu kita bagaimana janji itu. Nah, salah satu prinsip penting yang perlu dibangun adalah bertekun. Pada bagian kedua inilah kadang-kadang kita seringkali terjebak, saudara, dan tidak melakukannya. Mengapa? Ya karena sekarang manusia kita ini cenderung maunya yang cepat, maunya yang instan. Kehidupan dunia kita ini sudah dikelilingi, kita ini sudah dikepung dengan kebiasaan, dengan gaya hidup serba cepat. Teknologi yang kita miliki sekarang, tanpa saudara sadari, telah mengubah pola kehidupan masyarakat modern hari-hari ini, yang tidak terlalu senang dengan yang lambat-lambat,
yang tidak terlalu senang dengan yang lama-lama, maunya yang cepat, maunya yang instan. Ya kan? Semuanya kan serba instan, semua serba cepat. Apa yang harusnya jalurnya lambat pun kalau bisa cepat, kenapa enggak? Sehingga orang banyak ambil jalan pintas. Walaupun tidak selalu yang cepat itu pasti baik. Karena kadang-kadang di dalam hidup ini ada hal-hal yang memang harus melewati proses. Tetapi karena gaya hidup yang serba cepat, orang pengennya instan, orang maunya cepat, segalanya cepat, tanpa pernah berpikir, tanpa pernah menyadari. Kadang-kadang ada hal di mana seseorang perlu dan membutuhkan sebuah proses. Nah, ketika kita ini sudah dikungkung oleh gaya hidup serba instan, seringkali kita terjebak dengan keinginan untuk segera mendapat jawaban atas setiap doa dan harapan yang kita inginkan kepada Tuhan. Dan ketika itu tidak terjadi, kita berubah, kita marah, kita mengambil sikap untuk tidak lagi setia kepada Tuhan. Seperti anak-anak, tidak dapat mainan, marah. Tidak dapat yang diminta, marah. Apa masih ada yang kayak gitu di sini? Dapat, marah. Tuhan katakan murid-murid tinggal di Yerusalem. Sampai kapan Tuhan? Tidak diomongkan. Kita baru tahu setelah peristiwa itu digenapi. Oh, di hari Pentakosta Tuhan menggenapkan janji, Tuhan memberikan Roh Kudus. Tapi murid-murid tidak pernah tahu itu. Dan di sini kita diajar tentang hidup bertekun. Selama masa penantian itu mereka tidak nganggur. Selama masa penantian itu mereka nggak bengong. Mereka tekun berdoa. Mereka tetap berdoa, mereka tetap berusaha, mereka tetap berharap seperti yang mereka pahami apa yang harus mereka lakukan. Tuhan bilang mereka berdoa, bertekun. Mereka berdoa, bertekun. Terus di dalam doa-doa mereka, saudara, ini prinsip penting untuk kita dapat melihat janji Tuhan. Tidak hanya taat, tapi kemudian membangun ketaatan itu sedemikian rupa. Terus bertahan. Dan ini yang disebut dengan persoalan ketekunan. Allah ingin Anda tidak hanya menjadi orang yang taat, lalu besok lupa, lalu kembali kepada yang lama. Allah ingin Anda menjadi orang yang taat dan terus membangun ketaatan dalam ketekunan. Tuhan ingin saudara menjadi orang yang bertekun dalam menanti janji Allah. Allah ingin saudara bertekun di dalam doa. Jangan bosan-bosan untuk berdoa. Jangan pernah bosan untuk berdoa. Allah ingin Anda bertekun terus di dalam pekerjaanmu. Apa yang dipercayakan Tuhan, kerjakan itu dengan tekun. Tuhan percayakan saudara melayani. Layani Tuhan dengan tekun. Saudara dipercaya untuk bekerja dengan tekun. Kalau saudara sedang dalam pencarian, teruslah mencari dalam ketekunan. Jangan pernah berhenti, jangan pernah menyerah. Walaupun kadang-kadang ada godaan untuk berhenti, ada godaan untuk menyerah di dalam diri kita. Ada godaan untuk mendorong kita berpikir, bosan. Tuhan tidak jawab doa saya. Janji Tuhan tidak terrealisir. Sebelum saudara menghakimi hal itu sebagai sebuah bentuk ketidakpedulian Allah, coba cek dalam hidup. Apakah engkau sudah hidup dalam ketaatan? Apakah juga engkau sudah belajar untuk terus bertekun? Tuhan itu tidak pernah menjadi Tuhan yang tidak peduli bagi kita. Kalau toh Dia tidak menjawab setiap doa kita, berarti Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang jauh lebih besar untuk kita miliki dan untuk kita raih
Hanya sekarang kita belum pernah mengerti apa itu. Teruslah, bertekunlah dalam pengharapan, bertekunlah dalam kesetiaan. Yakinilah sebuah prinsip bahwa Tuhan akan mengerjakan yang terbaik kepada setiap anak-anaknya yang mau sabar, yang mau bertekun dan mempercayai janji-janji Tuhan itu. Mungkin saudara punya pergumulan, saya juga punya pergumulan. Mungkin saudara punya pokok doa, saya juga punya pokok doa. Kita semua punya persoalan kita masing-masing. Kita punya pergumulan kita masing-masing. Tetapi yang diajarkan oleh Tuhan hari ini adalah hiduplah dalam ketaatan. Prinsip yang sangat sederhana. Dan yang kedua, pertahankan ketaatan itu dalam ketekunan. Gimana kita bisa tekunnya? Terus arahkan hatimu kepada Tuhan, bahwa Dia adalah setia, bahwa Dia adalah Allah yang tidak pernah meninggalkanmu. Terus hidup di dalam Roh Kudus, karena Roh Kuduslah yang akan memampukan saudara untuk terus melihat, untuk terus percaya, untuk terus meyakini, sambil engkau mengungkapkan betapa baiknya Tuhan, sambil terus bersyukur. Ingat apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam bagian ayat salah satu surat. Naikkanlah permohonan dengan ucapan syukur. Teruslah bersyukur. Kita bergumul, kita berdoa, tapi kita tetap bersyukur. Kita diberi kemampuan untuk tetap bisa berdoa. Mungkin doa-doa kita belum dijawab, tapi bersyukurlah. Hari ini kita masih diberi kesehatan. Hari ini kita masih bisa diberi kemampuan. Hari ini kita masih diberi sukacita. Saudara baca renungan pagi ini yang saya sampaikan. Sebuah renungan yang menurut saya sangat baik dan indah. Dari sebuah doa yang tanpa kita sadari doa itu mengubah hidup kita. Sehingga doa kita menolong kita untuk tetap bisa bersyukur kepada Tuhan. Untuk bisa tetap bertahan. Kalau saudara bertahan dari hari ke hari, itulah ketekunan. Kalau saudara tetap memelihara kepercayaanmu dari hari ke hari, itulah ketekunan. Dan Anda adalah orang-orang yang siap untuk menikmati janji-janji Allah itu. Kepada saudaralah janji-janji itu akan diberikan. Kepada saudaralah realisasi janji Allah itu akan dicurahkan. Pada mereka yang taat menuruti firman Allah dan memelihara ketaatan itu dalam ketekunan. Tuhan kiranya memberkati saudara sekalian. Hiduplah di dalam semangat, keyakinan untuk mempertahankan ketaatan. Sebab apa yang ia buat, apa yang ia lakukan adalah sesuatu yang indah dan yang terbaik bagi kita. Tuhan kiranya memberkati kita sekalian. Amin. Puji Tuhan. Tuhan, mari saya dan kita bangkit berdiri. Pujian Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Hadir di sini.
Allah yang berkuasa, dan Engkau Allah yang akan menepati janji-janji-Mu dalam hidup kami. Mau menerima janji-janji firman-Mu Tuhan, tapi kami tahu juga perlu untuk menuruti apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan, belajar taat apa yang menjadi perintah-Mu dalam hidup kami ya Bapa, dan terus belajar untuk mau bertekun di dalam Engkau ya Bapa. Mampukan kami Tuhan untuk melakukan kebenaran firman-Mu, dan kami menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan hati-Mu ya Tuhan, menjadi pribadi-pribadi Tuhan yang indah di hadapan Engkau ya Tuhan, supaya boleh menerima janji firman-Mu itu tergenapi dalam hidup kami ya Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk melakukan kebenaran firman-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Bapa yang baik, firman-Mu telah berhenti berbicara, tapi kami percaya Roh Kudus terus berbicara dalam hati kami, mengingatkan kami untuk terus tetap bertahan di dalam Engkau ya Tuhan, menghadapi segala pergumulan dan tantangan kehidupan kami yang tidak mudah. Tapi kami percaya kami mampu melewati semua itu bersama dengan Engkau ya Tuhan. Teruslah ya Tuhan, hidupi firman itu dalam hati dan pikiran kami, berbicara terus Tuhan dalam hati kami. Kami percaya ya Roh Kudus, Engkau telah firman terus bagi kami, dan hamba-Mu Tuhan Engkau pakai terus dimanapun hamba-Mu berada. Terpujilah Engkau Bapa yang baik. Bentar kami juga akan memberikan persembahan kami. Berkati dan kuduskan setiap tangan kami ya Tuhan. Apa yang kami persembahkan berguna bagi pekerjaan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, siap memberi persembahan kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Hari-hari ku lalui bersama Yesus, ambil persembahan di jalan. sepanjang minggu. Untuk ibadah hari Minggu tanggal Juni ya, awal Juni. Nanti yang memimpin pujian nanti Ibu Tari, singernya nanti Saudara Pendi, LCD-nya Mbak Esther, cek suhu Mbak Vita, dan asyir Ibu Wanti, musik semua tim musik. Lalu untuk ibadah hari Rabu dan sepanjang minggu ini masih kita isi dengan doa 10 malam, dengan doa penuh Roh Kudus. Saudara bisa hadir di gereja mulai dari hari Senin sampai hari Sabtu, sampai hari Jumat.
setiap jam 6:30 malam ya di gereja. Lalu hari ini selesai ibadah, ada ibadah sekolah minggu. Diharapkan saudara yang memiliki anak untuk jangan pulang dulu, biar anak-anak boleh ikut sekolah minggu terlebih dahulu. Itu saja pengumuman gereja. Mari kita bangkit berdiri karena untuk ibadah kita. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus buat anugerah dalam hidup hari ini. Tuhan anakku, syukur bagimu. Mari kita berdoa. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Engkau Allah yang layak untuk dipuja dan ditinggikan. Selama-lamanya kami bersyukur, kami ada, kami sehat. Ini semua karena kasih, kemurahan, anugerah yang Tuhan berikan kepada kami semua. Kami boleh memuji, kami boleh menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Hari ini kami ada di rumah-Mu. Terima kasih buat segala kebaikan yang kami nikmati, buat setiap doa yang kami dapat panjatkan kepadamu, buat setiap firman yang sudah dapat kami terima di dalam hidup kami. Kami percaya itu akan menguatkan setiap hidup kami. Bapa, kami terus berdoa bagi setiap hidup anak-anak-Mu. Biarlah setiap pujian penyembahan yang kami naikkan, setiap persembahan dan setiap milik Tuhan yang dikembalikan kepada Tuhan, senantiasa boleh membawa kami untuk hidup di dalam berkat Tuhan, untuk kami melihat karya Tuhan, karena kami mau belajar taat, belajar tunduk, belajar mengasihi Tuhan, hidup di dalam ketekunan. Engkau memberkati kami semua. Berkati setiap pelayan Tuhan yang sudah mengambil bagian di dalam pelayanan hari ini. Engkau memberkati kami semua jemaat-Mu, memberkati pekerjaan, memberkati rumah tangga, memberkati usaha, memberkati anak-anak kami, memberkati seluruh keluarga kami, sehingga kami semua sehat, terjaga, terpelihara oleh Tuhan. Kami menyerahkan seluruh perjalanan hidup kami di sepanjang minggu yang akan kami jalani. Kiranya berkat Allah, kekuatan dari Allah senantiasa menjadi bagian atas kehidupan kami semua. Bapa, sebentar kami akan pulang kembali ke rumah kami masing-masing. Mari Engkau pimpin, mari Engkau sertai, mari Engkau tuntun kami. Biarkanlah kami boleh pulang dan tiba di rumah kami dengan selamat di dalam berkat Tuhan. Turunkanlah tangan berkat-Mu bagi kami sekalian. Saudaraku yang terkasih, pulang, bawalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, turun atas kita sekalian hari ini sampai selama-lamanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya, haleluya. Amin. Selamat siang, Tuhan memberkati.